Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa yahdi darajatin bil jannah qawna bi asrarihim anwarihim wa alumihim nafatin barakatin fid dunya wa dunya al-akhirah ja'alna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويكفرنا في زمرتهم بالعافيتهم ثم الفضيلة اللهم صل على صاحب الكتاب إمام محمد الفضل ثم شيخ إبراهيم البيتنا فأنا بي بعلومهم في الدارين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال sifat yang kelima yang wajib bagi Allah. Sifatul khamisatul wajibatul lahu ta'ala al-qiyamu binafsi bidzat wa ma'nahu istighna'u 'anil mahallin wal mukhassisin. Wal mahallu adzat wal mukhassis al mujib. Sifat yang kelima yaitu wajib bagi Allah berdiri pada dirinya sendiri. Maksudnya dirinya sendiri adalah berdiri pada zatnya sendiri. Mustahil Allah butuh pada zat yang lain. Allah tidak butuh pada zat yang lain. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Di maknanya adalah tidak butuh pada mahalin. Mahal itu tempat. Maka kalau yang enggak punya sanad ngaji mesti ngartiinnya Allah butuh pada tempat. Akhirnya bahasnya Allah tidak butuh tempat seperti atas, bawah. Padahal pembahasan itu sudah dibahas dalam mukhalafah lil hawadits. Maka yang dimaksud dengan mahal di sini adalah zat, wal mahalu azat. Allah tidak butuh pada zat yang lain. Kenapa? Karena Allah adalah zat. Yang namanya zat yang enggak butuh pada zat yang lain. Yang butuh pada zat yang lain apa namanya? Sifat. Contohnya apa? Kolong. Kolong ini butuh pada meja. Nggak ada kolong berdiri sendiri, nggak ada. Nah, kolong ini bisa jadi kolongnya meja, bisa jadi kolongnya kursi, kolong lemari, kolong mobil. Pasti butuh pada zat yang lain. Itu namanya sifat. Jadi dalam pembahasan ini mau ngomong Allah itu adalah zat, bahwa Allah itu bukan sifat. Kalau Allah itu sifat, maka Allah bisa berdiri pada zat yang lain seperti yang dipahami oleh orang-orang Nasrani
yang dipahami oleh orang-orang India, oleh orang-orang Yunani, bahwa Tuhan itu bisa berdiri pada zat-zat yang lain. Kadang berdiri pada Isa, Yesus disebutnya. Oh, Yesus itu Tuhan, berarti punya sifat ketuhanan. Maryam, berarti Tuhan itu tidak berdiri pada zatnya sendiri, bisa nempel ke sono, nempel ke sini. Maka yang begitu berarti meyakini Tuhan kayak kolong, bisa nempel kemana-mana. Orang India begitu, ada Brahma, ada Siwa, ada Wisnu, maka itu dianggap sebagai Tuhan atau dewa yang mereka punya kemampuan yang sama dengan Tuhan. Atau orang Yunani ada Zeus, ada Zera, ada macam-macam, maka itu juga dianggap punya sifat ketuhanan. Berarti Tuhan itu dianggap sebagai sifat atau oknum, kayak polisi lah, jenderal polisi, mayor polisi, kopral polisi. Jadi polisi itu bisa kemana aja gitu loh. Maka pemahaman yang demikian berarti meyakini Tuhan itu adalah sifat. Nah, kita wajib meyakini Tuhan adalah zat. Tapi dalam pembahasan ini ada dua pengertian. Pada sifat-sifat yang lain hanya dimengerti dengan satu pengertian, qidam la awwala lahu, baqa la akhira lahu, mukhalafa la musawiyan lahu. Tapi dalam qiyamu bin nafsi dimengerti dengan dua, apa? Istighna anil mahal wa istighna anil mukhassis. Ada dua penafsiran. Kenapa ditafsir dengan dua? Padahal kan cukup satu. Sedangkan mukhassis sudah dibahas dalam pembahasan sifat qidam, bahwa Allah tidak butuh pada pencipta. Di sini dibahas lagi, kenapa? Untuk membersihkan, untuk menjelaskan agar tidak ada kesamaan dengan zatnya makhluk. Karena makhluk kita itu juga disebut sebagai zat. Pohon, zat batu, zat manusia, zat malaikat, zat jin, zatnya kita juga tidak butuh kepada zat yang lain. Zatnya manusia nggak butuh sama zatnya jin. Zatnya manusia nggak butuh sama zatnya malaikat. Kenapa? Karena manusia adalah zat. Nah, untuk membedakannya maka diberikan dua penafsiran. Zatnya Allah tidak butuh pada zat yang lain dan tidak butuh pada pencipta. Kenapa? Karena zatnya kita, zatnya manusia sama, tidak butuh pada zat yang lain, tapi butuh diciptakan. Maka dengan dua penafsiran itu memberikan penjelasan. Jadi untuk membersihkan makna adanya kesamaran dengan zatnya makhluk, musannif memberikan dua tafsir pada sifat qiyamuhu binafsi, yaitu Allah tidak butuh pada zat yang lain dan Allah tidak butuh pada pencipta. Maka bisa diambil kesimpulan dari pembahasan qiyamu binafsi ini, nanti muncul ada beberapa pengertian, nanti kita jelaskan. Fa makna kaunillahi ta'ala qa'iman bi nafsihi annahu ghaniyun an dzatin yaqumu biha. Maknanya Allah itu berdiri pada dirinya sendiri, itu bahwa Allah itu tidak butuh kepada zat yang lain. Kalau ghani doang itu kaya. Kalau ghaniyun an maknanya tidak butuh. Maka dikatakan di sini annahu ghaniyun an dzatin yaqumu biha. Allah
tidak butuh pada zat yang menjadi tempat dia berdiri. Berarti nggak butuh pada zat yang lain. Nah, yang butuh pada zat yang untuk dia berdiri mana? Namanya sifat. Kayak gerak, diam, merah, putih. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Kolong pasti butuh pada zat yang lain. Maka Allah bukanlah sifat. Wa ghaniyun an mujidin, dan Allah pula zatnya tidak butuh diciptakan. Li'annahu ta'ala huwa mujidun lil asya, karena Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, maka dia tidak butuh diciptakan. Itu sudah dijelaskan dalam pembahasan sifat qidam, bahwa Allah adalah la awwala lahu liwujudihi, menunjukkan Allah tidak butuh diciptakan. Maka kalau begitu ada 4 pengertian dalam pembahasan ini. Yang pertama, kita akan mengenal zatnya Allah. Yang kedua, sifatnya Allah. Yang ketiga, zatnya makhluk. Yang keempat, sifatnya makhluk. Zatnya Allah apa? Tidak butuh pada zat yang lain dan tidak butuh diciptakan. Kalau sifat Allah, berdiri pada zat yang lain dan tidak butuh diciptakan. Itu sifatnya Allah. Berdiri pada zat yang lain, maknanya berdiri pada zatnya Allah sendiri dan tidak butuh diciptakan. Itu yang kedua, mengenal sifatnya Allah. Kalau mau diomong sifatnya Allah, butuh pada yang lain, itu ta'rifnya sifat. Tapi dikatakan oleh ulama menjadi tidak adab kita mengatakan Allah itu butuh. Padahal makna butuh itu pada sifatnya Allah nggak apa-apa. Kenapa? Karena butuhnya bukan pada zat selain zatnya Allah. Butuhnya pada zatnya sendiri, tidak butuh pada zat yang selain zatnya Allah. Dan sifatnya Allah tidak butuh diciptakan. Terus yang ketiga, zatnya makhluk. Zatnya makhluk tidak butuh pada zat yang lain, tapi butuh diciptakan. Yang keempat, sifatnya makhluk butuh pada zat yang lain dan butuh diciptakan. Beda nih. Jadi dalam pembahasan ini kita akan mengenal 4 perkara: zat Allah, sifat Allah, zatnya makhluk, dan sifatnya makhluk. Kalau yang butuh pada zat yang lain siapa? Ya, sifat namanya. Nah, sifatnya Allah butuh pada zat yang lain, yaitu zatnya Allah, tapi tidak butuh diciptakan. Kalau sifat kita butuh pada zat yang lain dan butuh diciptakan. Makanya Allah itu disebut ghaniyun, zat yang tidak butuh. Maka ini termasuk nanti dalam pembahasan 5 perkara yang Allah tidak butuhkan. Allah nggak butuh pada pencipta, Allah nggak butuh pada zat yang lain, Allah tidak butuh kepada pembantu yang menolongnya untuk bekerja, Allah tidak butuh kepada yang menyempurnakan dirinya. Yang keempat, Allah tidak butuh kepada makhluknya. 5 istighna yang kita akan kenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini yang dibahas 2. Allah nggak butuh pada zat yang lain dan Allah tidak butuh pada yang menciptakan. Jadi disebut nanti Allah itu ghaniyul mutlak. Mutlaknya sesuatu yang tidak butuh pada segala sesuatu. Kita kan juga nggak butuh
ya enggak butuh pada zat lain, tapi masih butuh diciptakan. Berarti bukan disebut ghaniyul mutlak. Yang ghaniyul mutlak betul-betul tidak butuh pada segalanya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini wajib kita imani nih, pembahasan ini untuk membantah orang-orang yang meyakini Tuhan bisa nempel kemana-mana. Ini Tuhan, kalau Tuhan punya anak, anaknya namanya apa? Ya Tuhan juga. Berarti punya sifat Tuhan juga, berarti bisa melekat sifat Tuhan pada yang lainnya. Maka kita akan katakan mustahil Allah itu beranak, mustahil Allah beristri, mustahil ada zat lain yang bersifat dengan zatnya Allah, dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wadalilu ala dzalika, artinya wadalilu ala annahu ta'ala qaimun binafsihi. Buktinya apa kalau Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Antakula, maka bisa kamu katakan begini dengan sebuah qiyas. Laukana Allah ta'ala muhtajan ila mahallin aidatin yakumu biha. Andai Allah itu zatnya butuh pada zat yang lain, andai Allah itu berdiri pada zat yang lain, andai ketuhanan itu bisa berdiri pada zat yang lain selain zat Allah, maka keadaannya kama ftaqaral bayadu ila zati alladzi yakumu biha. Maka keadaannya ketuhanan itu akan sama dengan putih atau hitam atau gerak atau diam atau kolong. Kenapa? Dia akan berdiri pada zat yang lain, tidak bisa berdiri pada dirinya sendiri. Sedangkan ketuhanannya Allah itu berdiri pada zatnya sendiri, tidak butuh pada zat yang lain. Maka kalau demikian lakana sifatan, berarti Allah itu adalah sifat. Kama annal bayadha masalan sifatan, seperti keadaannya si putih itu dia disebut sebagai sifat, bukan disebut sebagai zat. Kolong ya sifat, gerak ya sifat, diam ya sifat. Artinya tidak bisa berdiri pada dirinya sendiri. Kalau begitu gimana kalau Allah itu sifat? Wallahu ta'ala la yasihu ayyakuna sifatan. Maka Allah itu tidak sah, tidak benar kalau dikatakan Allah itu adalah sifat. Kenapa? Li'annahu ta'ala mutasifun bisifatin. Yang namanya sifat itu tidak bisa disifati. Sifat itu tidak bisa pada dirinya berdiri sifat yang lain, gitu. Kayak contohnya merah. Merah ini sifat. Maka kalau merah ini sifat, tidak ada sesuatu yang bisa berdiri pada si merah. Justru merah itu akan berdiri bergantung pada yang lain. Merahnya apa? Merahnya baju, merahnya lampu. Karena merah itu bergantung pada yang lain. Umpamanya kalau merah itu disifati akan jadinya apa? Kotaknya merah, atau geraknya merah, atau sakitnya merah. Nggak bisa, karena merah itu nggak bisa menerima sifat. Kenapa? Merah itu dia butuh bergantung pada yang lain. Kalau dia butuh bergantung pada yang lain, gimana sesuatu yang lain mau bergantung pada dia? Wong dianya aja bergantung sama yang lain. Kayak kolong dah.
Kolong disifati bisa? Nggak bisa. Justru kolong itu bergantung pada yang lain. Ketika dia bergantung sama yang lain, nggak bisa sifat yang lain bergantung pada dia. Wasifatu layatala tatasifu bisifatin, dan sifat itu tidak akan bisa dirinya menerima sifat yang lain. Falaisallahu ta'ala bisifatin, maka Allah itu tidak bisa dirinya disebut sebagai sifat. Kenapa? Karena Allah wajib mempunyai sifat. Karena Allah itu wajib bersifat pada dirinya apa? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini sifat yang wajib berdiri pada zatnya Allah. Nah kalau Allah sendiri itu sifat, bagaimana sifat-sifat ini bisa berdiri pada Allah? Kuasa, berilmu, melihat, mendengar, ini kan semua sifat. Kita punya pendengaran, punya penglihatan, semua itu berdiri pada zatnya kita. Nah kalau Allah itu sifat, bagaimana sifat-sifat ini akan berdiri pada sifat yang lain? Jadi nggak mungkin Allah itu diposisikan sebagai sifat. Wajib Tuhan itu diposisikan sebagai zat. Kenapa? Karena dia wajib bersifat dengan sifat-sifat yang tetap pada dirinya. Tuhan itu wajib berkuasa, Tuhan wajib berkehendak, Tuhan wajib mengetahui, Tuhan wajib hidup, Tuhan wajib melihat, Tuhan wajib mendengar, Tuhan wajib berbicara. Kan semua sifat. Bicara sifat, mendengar sifat, melihat sifat. Nah kalau ini sifat ini wajib pada Allah, sementara Allahnya sifat, bagaimana sifat itu bisa berdiri pada sifat? Jadi wajib semua sifat-sifat ini berdiri pada zat. Lihatnya kita aja gambarannya. Melihat berdiri pada zat, mendengar berdiri pada zat, bicara berdiri pada zat. Enggak mungkin sifat-sifat itu berdiri pada sifat yang lain. Jadi dengan dalil ini ditolak pemahaman kalau Allah itu sifat. Kan mudah. Allah wajib berdiri sendiri. Maknanya apa? Allah zat. Buktinya apa? Kalau Allah bukan zat, adanya dua. Kalau enggak zat, sifat. Nah kalau Allah sifat gimana? Kalau Allah sifat, bagaimana Allah bisa disifati? Bagaimana Allah itu bisa berdiri padanya satu sifat, sedangkan dia sendiri disebut sebagai sifat. Jadi tertolak keyakinan yang meyakini kalau Allah itu sifat, ya. Jadi jelas Allah itu adalah zat. Kalau Allah bukan zat, maka Allah pasti sifat. Kalau Allah sifat, maka tidak bisa memiliki sifat. Sedangkan Allah wajib pada dirinya bersifat dengan sifat ketuhanan. Menciptakan itu sifat kuasa. Mengetahui itu sifat ilmu. Nah kalau Allah itu sifat, bagaimana sifat ilmu, sifat kuasa bisa ada pada dirinya? Ya, jadi gampang buktinya tuh. Cuman dengan mengerti Allah itu zat, bukan sifat. Kalau Allah sifat, tidak bisa dirinya bersifat. Karena tidak ada sifat memiliki sifat. Terus dalil yang kedua, walau iftaqara ila mujidin. Lah kalau zatnya Allah itu butuh pada pencipta, yujiduhu yang menciptakan dirinya, lakana hadisan, berarti zatnya Allah itu baru. Wa muhdisuhu yakunu hadisan aidon. Kalau begitu kembali pada pembahasan kemarin, terjadi dor atau
tasalsul. Kalau Allah itu butuh diciptakan, berarti penciptanya lagi nanti butuh diciptakan lagi, penciptanya butuh diciptakan lagi, jadinya apa? Tasalsul. Maka ini mustahil. Bayal zamu dauru awit tasalsuli. Fasabata annahu ta'ala huwal ghaniyyu al-ghaniyil mutlak. Maka dengan pembahasan ini akan jadi kesimpulan bahwa Allah itu zat yang maha kaya dan tidak butuh secara mutlak kepada segala sesuatu. Enggak butuh zat lain karena dia zat, enggak butuh pencipta karena dia pencipta. Maka disebut ghaniyul mutlak. Terus wa amma ghinal khalqi, adapun kita disebut juga tidak butuh, disebut zat, fawa ghinal muqayyad. Tidak butuhnya kita itu enggak butuh secara muqayyad. Ketika dia wujud, barulah wujudnya enggak butuh sama wujud yang lain. An syai'in duna syai'in. Enggak butuh pada yang satu, tapi masih butuh pada yang lain. Saya enggak butuh sama zatnya rumah, saya enggak butuh sama zatnya pintu, saya enggak butuh sama zatnya meja, tapi saya butuh pada yang lain, yaitu pencipta, gitu. Wallahu yatawalla hadaka. Maka semoga dengan pembahasan ini Allah mengantarkan kita mendapatkan hidayah, petunjuk, pemahaman yang jelas bahwa Allah adalah zat yang maha kaya secara mutlak. Artinya enggak butuh segala sesuatu. Kalau tanya nih, ente butuh enggak sama Allah? Ente butuh enggak sama baju? Ente butuh enggak sama makan? Ente butuh enggak sama rumah? Yang butuh sama baju siapa? Sifatnya baju, gitu. Yang butuh sama rumah siapa? Sifatnya rumah. Nah, yang butuh sama Allah siapa? Ya sifatnya Allah. Lah ini sifat Allah bukan? Kok butuh sama Allah? Oh, tapi bahasnya ekstrim. Oh, kita nggak butuh sama Allah. Maknanya nggak butuh sama zatnya Allah, gitu loh. Karena yang butuh pada zatnya Allah adalah sifatnya Allah. Yang butuh sama zatnya baju, sifatnya baju. Yang butuh sama zatnya istri kamu siapa? Jadi kamu gak butuh sama istri, pulang nanti ngomong, mak, mulai sekarang saya gak butuh sama kamu. Nah terus butuh, kalau kamu nggak butuh sama baju, kok pakai baju? Butuhnya muqayyad, butuh kerjanya. Kita butuh sama Allah, butuh apa? Kerjanya. Apa sih? Diciptakan, gitu. Butuh sama rumah, butuh apa? Kerjanya apa? Mengayomi, melindungi dari panas. Butuh sama baju, menutupin aurat. Ini kita pakai baju, kita makan, butuh kerjanya. Ini kalau mau dibicarakan sesuai dengan takrif, gitu loh. Karena takrifnya zat, yang butuh sama zat ya sifatnya zat. Nah kalau kamu bukan sifatnya, kok butuh gimana? Oh, butuh pada lainnya, gitu loh. Tidak butuh pada satu sisi, tapi butuh pada lainnya. Namanya butuh muqayyad. Butuhnya kita adalah butuh secara
muqayyad namanya. Jadi butuh diciptakan oleh Allah, butuh kerjanya baju. Walaupun nanti secara hakikat kita akan bicara bahwa setelah ini kita akan bicara tuh yang menutupi aurat kita itu bukan baju, tapi Allah. Yang menjadikan kita itu diayomi nggak kepanasan bukan rumah, tapi Allah. Yang membawa kita perutnya bisa kenyang bukan nasi, tapi Allah. Nanti kita bicara secara hakikat. Adapun kita pakai baju, kita makan, kita dalam rumah, itu namanya secara kasab ikhtiar, secara syariatan saja. Suruh pakai baju, pakai. Suruh nutup aurat dari pusar sampai lutut, kita tutup. Tapi keyakinannya yang membuat orang lain gak bisa melihat aurat saya adalah Allah menghijab penglihatan kita dari melihat auratnya orang lain. Bukan baju yang bisa nutupi aurat kamu, hakikatnya begitu. Hakikatnya saya nggak bisa lihat aurat kamu karena Allah menutup pandangan saya, nggak bisa menyaksikan aurat kamu. Baju itu nggak bisa menghalangi sebenarnya. Terus kok kita pakai? Karena itu syariatan, disyariatkan kita pakai baju. Kalau secara hakikat baju mah nggak bisa nutup aurat, ya jangan pakai baju dah lu, telanjang aja. Secara hakikat bener, secara syariat kamu ya gobel-gobel jadinya orang nggak pakai baju. Ya, jadi pembahasan ini sampai kepada meyakini Allah itu adalah zat, dan buktinya Allah zat adalah dengan pengandaian kalau Allah bukan zat berarti dia sifat. Kalau dia sifat tidak bisa ada pada dirinya sifat yang wajib. Jadi wajib Allah kita imani adalah sebagai zat yang berdiri pada dirinya sendiri. Terus as-sifatu sadisatul wajibat lahu ta'ala. As-sifatu sadisatul wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyah, yaitu sifat wahdaniyah, esa. Maknanya Allah itu bukan bilangan. Satu itu apa? Bilangan. Allah bukan bilangan. Jadi Allah satu bukan? Satu apa? Dua? Jadi Allah bukan satu. Ini berapa? Allah itu enggak berapa gitu kalau bahasanya bawa begitu. Karena Allah itu bukan bilangan, jadi enggak ditanya berapa. Ada enggak orang yang nanya ibu kamu berapa? Ada? Masa ada? Tapi kalau mau dimaknai Allah itu esa itu dimaknai satu, maknanya satu-satunya gitu loh. Gak ada lainnya gitu maksudnya. Maka satunya Allah, satu yang disifatkan pada Allah beda dengan satu yang disifatkan pada kita. Kalau satunya kita, ada lainnya. Satu bagi Allah, nggak ada lainnya. Maknanya apa? Satu-satunya gitu. Jadi wajib diimani bahwa Allah itu adalah esa atau nggak ada lainnya. Tapi kita harus mengenal keesaan Allah tidak hanya pada namanya Allah esa, tapi wajib mengenal Allah itu esa fi dzati wasifati wal af'ali. Allah esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Ada tiga makna esa yang harus kita kenal. Kalau kamu nggak kenal tiga ini, berarti kamu nggak akan bisa mengesakan Allah secara sempurna.
hanya tahu pokoknya Qur'annya kan ngomong qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Nah, yang esa itu apanya? Zatnya ya esa, sifatnya esa, perbuatannya juga esa. Bimakna yang namanya esa maknanya apa? Ada mita'addud, tidak berbilang atau enggak ada lainnya. Kalau mau dicari bahasa begini, satu itu apa? Bilangan. Dua, tiga. Bedanya apa bilangan satu sama bilangan dua? Satu itu bilangan itu kan ibaroh. Kalau ini ngomong satu mana barangnya satu mana? Itu ibaroh. Satu itu mengibarohkan apa? Mengibarohkan perkara yang gak ada lainnya. Kalau dua ada lainnya. Apalagi tiga, apalagi empat, gitu loh. Jadi Allah diibarohkan dengan bilangan satu, maksudnya diibarohkan perkara yang gak ada lainnya. Ini makna satu yang disifatkan pada Allah. Wa makna kaunillahi ta'ala wahidan fi dzat. Nah, kita mau menjelaskan nih. Maksudnya makna yang harus kita pahami Allah itu esa pada zatnya. Anna dzatahu ta'ala laisat murakkabatan min ajzain. Bahwa zatnya Allah itu bukanlah zat yang tersusun-susun dari bagian-bagian. Jadi Allah disebut esa pada zatnya, maknanya zatnya Allah tidak tersusun-susun dari bagian-bagian, bukan tarkib. Kepala, tangan, mata, kuping, mulut, itu namanya apa? Tarkib, tersusun-susun. Saya satu, tapi satunya saya tersusun-susun. Kamu nggak boleh iman Allah itu ya ada matanya, ada, berarti Allah tersusun-susun. Kalau begitu sama kayak keadaannya makhluk. Maka kita harus menolak kalau Allah itu keadaannya tersusun demikian. Wa tarkib, maka keadaan yang tarkib itu yang tersusun-susun yusama kaman mutasilah. Dalam istilah tauhid disebut namanya sesuatu yang apa? Muttasil atau tersusun dengan sesuatu yang lain. Wa bima'na annahu laisat dzatun fil wujudi. Jadi kamutasil itu adalah istilah namanya. Istilah untuk menyebutkan kepada sesuatu yang tarkib atau yang tersusun. Walaisa dzatun fil wujudi la fil imkani tashbihu dzatahu ta'ala. Wa hadhil musyabahatul mustahilatun tusamma kaman munfasilan. Jadi esa pada zat punya dua pengertian. Allah itu zatnya esa. Maksudnya gimana? Yang pertama, zatnya Allah tidak tersusun-susun. Kalau tersusun berarti enggak esa. Yang kedua, tidak ada zat lain yang mungkin menyamainya. Saya orang, ada kulit, tulang, darah. Kamu orang, ada darah, kulit, tulang. Berarti zat yang seperti saya
ada yang menyamai gitu. Ada yang zat lain yang sama dengan zat saya. Walaupun umpamanya kayak matahari kan satu, Bib, nggak ada lainnya. Tapi di dalam kemungkinannya mungkin saja ada zat yang lain yang sama dengan zatnya matahari. Kalau Allah bisa ciptakan matahari satu, ya bisa bikin matahari lagi 7, 9, 10, bisa saja. Tapi kalau zat yang seperti zatnya Allah, nggak akan ada yang lain. Mungkinnya saja nggak terjadi gitu loh. Nggak akan mungkin ada zat lain yang sama dengan zatnya Allah. Kalau Allah kok punya anak, berarti anaknya akan sama dengan Allah. Kalau anaknya manusia, namanya apa? Manusia. Kalau anaknya Tuhan, jadi kalau Tuhan punya anak, zatnya nggak esa. Ada zat lain yang menyamai zatnya Allah, gitu. Makanya kan waktu Nabi ditanya sama orang-orang Arab, Muhammad, Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Perak, apa emas, apa tembaga, apa perunggu, apa? Allah jawabnya apa? Nabi jawabnya apa? Qul huwallahu ahad. Maknanya apa? Gak ada yang mungkin menyamai zatnya Tuhanku. Itu maknanya tidak ada zat lain yang akan sama dengan zatnya Allah. Ada pohon mangga, ada mangga yang lain. Ada pohon duren, ada pohon duren yang lain yang menyamainya. Ada jin yang lain. Ada malaikat yang lain. Berarti zat yang Allah ciptakan pada makhluk itu mungkin saja ada samanya. Menunjukkan zatnya makhluk itu enggak esa. Ya, jadi esa pada zatnya Allah diistilahkan dengan dua istilah. Apa? Nafiyu kam muttasil dan kam munfasil. Tidak tersusun-susun dan tidak ada yang lain yang menyamai. Kalau tersusun-susun ada lainnya, tidak disebut esa. Kalau ada yang menyamai berarti enggak esa. Nah, untuk mengerti Allah itu esa secara murni harus menghilangkan dua ini. Tidak ada susunan dan tidak ada yang menyamai. Baru bisa paham esa secara murni gitu. Selama masih ada dua ini, pasti nggak akan ditemukan esa secara murni. Saya satu, sebutannya doang satu, dan hakikatnya bukan satu. Kok bukan satu? Ada zat lain yang menyamai. Zat kamu juga tersusun. Jadi secara hakikat nggak bisa disebut murni satu, nggak bisa. Yang murni esa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wahdaniyatu fi zat nafi kamaini. Maka esanya Allah pada zat itu menolak dua kumpulan, yaitu kumpulan pada zatnya dan kumpulan ada yang lain yang menyamai. Jadi tidak ada zat lain yang menyamai dan tidak ada zat pada dirinya yang tersusun-susun. Kita tolak Allah kok punya tangan, punya mata, berarti satunya satu susunan sama kayak makhluk kalau begitu. Ya. Jadi esa pada zat itu harus menolak dua perkara. Itu menolak susunan bahasa gampangnya dan menolak pisahan, gitu aja. Susunan itu pada dirinya, pisahan itu ada zat lain yang menyamai.
Terus yang kedua, wa makna wahdaniyah wa makna wahdati ta'ala fi sifat. Esa Allah pada sifatnya, annahu lahu ta'ala, annahu laisa lahu ta'ala sifatani muttafiqatani fil ismi wal makna kakudrataini wa ilmaini wa iradataini wa laisa lahu ta'ala illa kudratun wahidatun wa iradatun wahidatun wa ilmun wahidun. Allah itu sifatnya esa. Gimana sifatnya esa sih? Kan sifat Allah ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, kan banyak sifat Allah. Ya, maksudnya sifat Allah esa maknanya tidak ada pada zatnya Allah sifat yang sama pada maknanya dan kerjanya. Kita melihat, penglihatan kita berapa? 2. Pendengaran kita 2. Ya. Kita bisa bekerja dengan tangannya berapa? 2. Jadi ada sifat yang sama pada diri kita nih. Padahal walaupun matanya 2, kalau disuruh melihat, yang dilihat berapa? Bisa nggak kamu matanya suruh lihat sono 1, sono bisa? Bisa nggak? Walaupun 2, yang dilihat pasti, artinya akan fokus pada 1 yang dilihat. Nggak bisa mata 2 ini dibagi untuk lihat sono sama lihat sono. Kalau punya dilihat banyak, lihatnya gantian. Nggak bisa 2 penglihatan kita bagi melihat. Itu namanya sifat kita tersusun. Ada 2 yang sama. Pendengaran begitu. Ente ada 2 orang ngomong, 1 denger sono, 1 sono, bisa? Nggak bisa. Kalau ada orang ngomong 2, lu diam dulu, gua mau dengerin ini ngomong. Kan kupingnya 2, ya nggak bisa. Biar kupingnya 2 tetap yang didengerin 1 orang. Nah terus dikasih 2 oleh Allah buat apa? Cadangan. Kalau 1 kelilipan, masih ada 1 untung kelilipan. Hidung kamu 2, 1 pilek. Ada yang aneh. Kalau 1 doang pilek, habis dah. Kuping dikasih 2. Ada hikmah lain yang banyak yang Allah jadikan. Kayak apa? Orang melihat, penglihatannya banyak, pendengarannya ada 2, tapi ngomongnya 1. Makanya kamu itu harus sedikit ngomong, banyak melihat. Jangan ngomongnya banyak, sedikit melihat. Ngomong tok ngelihat enggak. Makanya ini jadi hikmah yang Allah tetapkan pada dirinya makhluk. Lah Allah berarti bagaimana? Penglihatannya esa, pendengarannya esa, gitu loh. Kudratnya esa, ilmunya esa. Apa ngomong? Ilmu saya banyak. Ada ilmu matematika, ada ilmu nahwu, ada ilmu tajwid, ada ilmu tauhid. Banyak enggak? Kalau ilmunya Allah. Jadi banyak mana sama kamu? Banyak saya ilmunya Allah, saya banyak ilmu saya. Ilmunya Allah esa. Maknanya apa? Dengan 1 sifat ilmu Allah mengetahui segalanya. Kalau kita ilmunya banyak tapi sedikit-sedikit, ya, ilmu ini sedikit, ilmu ini sedikit, nggak bisa mengetahui segala sesuatu. Allah ilmunya esa, tapi segala sesuatu diketahui oleh Allah. Kudratnya Allah ya esa, irodahnya Allah esa. Itu maknanya esa pada sifatnya. Kalau Allah penglihatannya 2, yang 1 nggak ada fungsinya.
Wong dengan satu penglihatan Allah bisa melihat segala sesuatu. Lah kenapa harus dua penglihatan? Makanya orang-orang India mengatakan apa? Tuhan itu nggak mungkin matanya dua. Lah kamu meyakini Tuhan pakai mata, lihatnya ya repot. Akhirnya digambarkan apa? Sini mata, sini mata, sini mata, sini mata. Keliling isinya mata semua. Kenapa? Biar kalau ngelihat gampang, ke belakang bisa lihat, ke sini bisa lihat, jadi matanya. Tuhan kalau kerja pakai dua tangan nggak mungkin, maka digambarkan Tuhan tangannya repot malah. Mestinya Allah melihat nggak butuh mata, Allah mendengar nggak butuh telinga, gitu. Kenapa? Karena melihat pakai mata nanti jadinya terbatas. Hanya bisa lihat ke arah depan, nggak bisa lihat yang di belakang. Jadi kita akan tolak tuh. Allah melihat, tapi melihatnya nggak pakai mata. Penglihatan Allah esa, pendengaran Allah esa, kudratnya Allah, kemampuan menciptakannya esa. Nggak pakai alat tangan, nggak pakai alat yang lain. Kalau pakai alat tangan gimana? Oh malah repot. Oh bikin ini, bikin ini. Yang itu belum, itu tolong dong, oh, repot malah. Nah, cuman dua doang, ya. Jadi esa pada sifatnya itu menolak adanya dua sifat yang sama pada dirinya, gitu maksudnya. Jadi semua sifat yang ada pada zatnya Allah semuanya esa, penglihatan esa, pendengaran esa, ilmu esa, sampai ngomongnya nanti esa. Kalau ngomongnya kita banyak cerewet, kamu ngomong lagi, ngomong lagi, ngomong lagi. Allah ngomongnya gimana ngomong yang esa? Nanti kita bahas dalam sifat kalam. Bi khilafi li Abi Sahal, beda dengan pendapat Imam Abi Sahal Al-Qailin bi anna Allah Ta'ala uluman bi adadi ma'lumat wa hadza a'ni at-ta'adduda fi sifat yusamma kaman mutasilan fi sifat. Beda dengan pendapatnya Imam Abu Sahal mengatakan Allah itu ya berilmu, ilmunya ya banyak, yang diketahui banyak, maka jadinya ilmunya banyak. Kita enggak iman begitu. Kita iman ilmunya esa, tapi yang diketahui Allah mengetahui segala. Yang wajib Allah tahu, yang mustahil Allah tahu, yang jaiz Allah tahu. Jadi maklumatnya juga esa, ya, ilmunya esa, ya maklumatnya esa. Dalam satu maklumat itu tersimpan segala sesuatu. Makanya kadang ada yang suka mempermasalahkan tuh, ada mau apa sholawat yang bunyinya bi'adadi ma'lumillah, bi'adadi ilmi. Kalau bi'adadi ilmillah itu ditolak jelas. Kalau bi'adadi ma'lumillah masih ada yang menerima. Jadi kalau bi'asnawi ganti aja, jangan itu apa bi'adadi makhlukillah, yang jumlahnya banyak itu makhlukillah, makhluknya Allah. Itu kalau digambarkan demikian, ya. Jadi esa pada sifatnya yang pertama menolak adanya susunan sifat. Wa bima'na annahu laisa li ahadi sifatun tushbihu sifatan min sifatihi ta'ala wa dha'ni kaunin li ahadin sifat ila akhirihi yusamma kaman munfasilan fis sifati. Yang kedua, wahdaniyah fi sifat akan menolak adanya sifat lain yang sama dengan sifat Allah. Saya punya penglihatan, kamu punya penglihatan. Berarti ada yang sama dengan penglihatan saya. Kamu punya pendengaran, saya punya, ada yang sama dengan pendengaran saya. Kalau Allah nggak ada yang menyamainya. Tidak ada yang punya pendengaran seperti pendengaran Allah.
Nggak ada yang punya kudrat seperti kudratnya Allah. Nggak ada yang punya ilmu seperti ilmunya Allah. Berarti ilmunya Allah itu esa, gitu maksudnya. Ya, jadi esa pada sifat juga isinya menolak dua. Kalau masih ada dua ini berarti belum bersih di dalam makna esanya. Apa dua itu? Tidak ada sifat yang tersusun pada dirinya dan nggak ada sifat lain yang menyamainya. Dengan menolak dua ini berarti murni Allah itu sifatnya esa. Wal wahdaniyatu fi sifat, maka kesimpulannya wahdaniyah pada sifat nafatil kamuttasil wal munfasil fiha, menolak dua keadaan. Apa? Adanya tersusun pada dirinya sifat yang sama dan terpisah ada sifat yang menyamai, maka ditolak dua itu. Terus yang ketiga, wa makna wahdaniyati ta'ala fil af'al, wa makna wahdatillahi ta'ala fil af'al, maknanya Allah esa pada perbuatannya. Annahu laisa li ahadin minal makhluqat fi'lun li'annahu ta'ala khaliqun lil af'al. Ini perlu pemahaman nih. Allah esa dalam perbuatannya. Maknanya apa? Tidak ada yang lain yang punya perbuatan, yang bisa berbuat sesuatu hanya Allah. Yang lain nggak bisa. Lah saya kan bisa duduk, jalan, makan, malu, gurgas kan saya bisa, Bib. Ya, tapi perbuatan kamu diciptakan oleh Allah. Jadi yang asli punya perbuatan dari dirinya sendiri hanya Allah. Kalau kita disebut punya perbuatan, perbuatan kita didatangkan oleh Allah, bukan datang dari diri kita sendiri. Saya duduk, saya gerak, kelihatannya sendiri nih pakai mata nih. Tapi dalam hakikat secara ilmu itu perbuatan dimunculkan oleh Allah. Kayak kamu lihat wayang deh. Wayang bisa apa? Kalau wujudnya wayang saja diciptakan, sifatnya wayang diciptakan, maka perbuatannya wayang diciptakan, nggak muncul dari dirinya sendiri. Ada wayang terbang, Gatot Kaca terbang sendiri. Yang terbangin siapa? Dalang. Gatot Kaca turun, yang turunin siapa? Dalang. Oh ya, dulu ada cerita, ada Habib Dalang. Waktu Dalang dia ngomong, kan yang terbang itu Gatot Kaca. Dia ngomong Werkudara mabur. Pak, bukan Werkudara, Pak. Kan dalangnya saya, terserah saya dong kok itu protes. Mau saya terbangin kayak siapa aja. Enggak harus Gatot Kaca. Kayak kamu lihat orang sekarang nggak ngerti Gatot Kaca, ngertinya film Superman. Superman bisa terbang, yang terbangin siapa? Sutradara apa dirinya sendiri? Kadang ada orang tertipu, dikira yang menerbangkan Superman itu apa itu? Sayapnya. Anak kecil yang lihat Superman, film Superman terbang, terpesona dengan sayapnya. Ketika dia habis nonton pulang, ambil sarung bapaknya, terus dianggap sarung yang bikin bisa tertipu. Maka kalau kamu menganggap diri kamu bisa bekerja sendiri, kamu tertipu kayak anak-anak. Gara-gara punya tangan bisa kerja, gara-gara bisa punya gergaji bisa kerja, gara-gara punya pulpen bisa nulis. Enggak, Allah yang bikin kamu kerja. Itulah maknanya wahdaniyah fil af'al. Kamu sholat takbir,
kamu rukuk, kamu sujud, kamu bisa pergi sono kemari makan, itu pekerjaan Allah yang menciptakan, bukan muncul dari diri kamu sendiri, bukan. Kalau kamu kok menganggap, oh itu saya sendiri yang kerjain, kamu tertipu namanya. Maka penting ngaji ilmu hakikat, biar kamu tahu hakikatnya sesuatu. Nggak cuma pakai mata terus kelihatannya, tapi nggak tahu hakikat. Maka ilmu ini ilmu hakikat. Kamu akan tahu aslinya gimana sih. Oh, aslinya pekerjaan kita itu dimunculkan oleh Allah. Allah yang ngasih kamu. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi petani, ada yang jadi presiden, ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi tukang baju, ada yang jadi andai begini nih. Kamu suruh milih kerjaan, kamu milih jadi apa kira-kira? Presiden, duduk tanda tangan, proyek dapat, selesai. Ada nggak yang mau milih jadi petani macul seharian? Ada. Ada nggak yang mau milih jadi nelayan ke laut, jaring ikan bawa pulang? Ada yang mau milih begitu? Lah kok ada yang mau? Karena Allah menjalankan hatinya untuk ke arah itu. Maka manusia terbagi-bagi jadinya. Ada yang jadi petani, jadi pelaut, jadi dokter. Karena apa? Allah mencetak mereka untuk jadi macam-macam kerjaannya. Andai manusia kok petani semua gimana? Nah, yang mau jahit siapa? Telanjang petani. Kalau sakit yang mau nyuntik siapa? Jadi Allah bagi-bagi kerjaan dengan rata. Itu kebijaksanaan Allah, ilmunya Allah mengetahui kita ini butuh banyak perkara. Maka Allah cetak, ada yang jadi petani, ada yang jadi pelaut, ada yang jadi tukang, ada yang gojek, ada yang macam-macam. Hingga semuanya saling mendapatkan manfaat. Kalau kamu nggak paham ini, ntar dikira mereka kerja sendiri, petani jadi petani sendiri. Enggak, Allah yang bikin. Nyambung nggak? Jadi wahdaniyah pada perbuatannya harus kita pahami, yang punya perbuatan asli hanya Allah. Lainnya diciptakan oleh Allah. Allah yang ngasih kita pekerjaan. Kalau kamu kok bisa sholat, salam, alhamdulillah ya Allah, ditolong bisa sholat. Kamu makan, selesai, alhamdulillah, ditolong bisa makan. Kamu mandi, selesai, alhamdulillah, ditolong bisa mandi. Bukan mandi sendiri. Walaupun di kamar mandi kamu sendirian, hakikatnya saya dimandiin gitu, bukan mandi sendiri. Kamu sholat, hakikatnya disolatkan oleh Allah gitu. Hingga ketika selesai sholat, alhamdulillah ya Allah, ditolong bisa sholat, ditolong bisa makan, bisa minum, bisa pakai baju, bisa. Nah, kadang orang nggak nyampe kepada pemahaman ini, hingga dianggap dirinya kerja Allah nggak diurusin. Dari bangun tidur melek, lari sono, lari sini, kodok sini. Allah mana? Nggak ngurusin saya mah. Nah ini orang-orang yang di dalam dirinya nggak pernah ingat keberadaannya Allah. Padahal semua kerja yang dia mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, Allah semua yang kasih kerjaannya. Hanya nggak disadari, dianggap dari dirinya sendiri. Hati-hati nih, kalau nggak paham hakikat akan begitu. Maka dikatakan di sini apa? Li'anna ta'ala khaliqun lil af'ali makhluqat.
Karena Allah itu pencipta untuk semua pekerjaannya makhluk. Siapa aja? Minal anbiya, nabi-nabi yang bikin kerjaannya Allah. Kamu jadi nabi. Wal malaikat, kamu jadi malaikat. Allah yang bikin. Bukan punya kerjaan sendiri, bukan. Kamu jadi presiden, kamu jadi tukang korupsi, kamu jadi polisi yang nangkep. Ini Allah yang bikin, enggak terjadi sendiri, enggak. Wa ghairiha, dan macam-macamnya. Wa amma ma yaqa min mauti syahsin au idzaihi inda i'tiradihi mathalan anil wali minal auliya fa bi khalqillahi ta'ala yakhluquhu inda ghadabil wali ala hadzal mu'tarid. Coba ini jelas nih. Adapun seseorang umpamanya kok tahu-tahu mati, tahu-tahu sakit, tahu-tahu tabrakan, inda i'tiradi mathalan anil wali alal wali, yang mana dia itu dapat ucapannya seorang wali. Lu pulang mati lu. Makanya orang yang dekat-dekat sama Wan Sehan takut lu pulang miskin. Enggak, apa sini aja, takut miskin saya. Lu pulang tabrakan. Kalau itu terjadi, itu bukan dari wali. Gak bisa apa-apa wali itu. Allah yang bikin itu terjadi. Hanya digandengkan saja dengan ucapannya seorang wali. Gitu loh. Pas wali ngomong kamu mati, pas Allah bikin kamu mati. Hingga cocok. Wali mau. Makanya ketika kita tahu i'tiqad ini, apapun yang jadi ucapannya orang lain, perbuatan orang lain, kita kembalikan ini sabab yang diciptakan oleh Allah. Maka dalam diri kita ada yang namanya hukum sebab akibat. Itu sebab akibat itu dua perkara yang Allah ciptakan bergandengan. Kamu makan, Allah bikin kenyang. Kamu minum obat, Allah bikin sehat. Kamu tidur, Allah bikin seger. Itu digandengkan. Hakikatnya Allah yang bikin. Kok kamu nggak ngerti hakikat ini, kamu selamanya syirik. Wah, ini yang bahaya nih. Disebut syirik apa? Syirik khafi, syirik yang lembut, yang orang lain gak ngeliat. Kalau syiriknya kamu nyembah berhala, nyembah matahari, orang bisa tahu, syirik dosa kamu, syirik kamu, kafir kamu. Kalau syirik di hati kamu, siapa orang yang tahu? Begitu makan nasi bikin saya kenyang, syirik kamu. Begitu minum air bikin seger, syirik kamu. Minum obat bikin sembuh, syirik kamu. Ini pentingnya ngaji ilmu hakikat, biar tahu ketika itu terjadi, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kamu sudah tahu ada sebab akibat, jangan macem-macem sama wali. Soal dekat wali kamu ledekin. Nanti begitu kamu kena marahnya, apa enggak dia tahu-tahu. Kenapa? Karena Allah bisa bikin sebab akibat. Sesuatu itu digandengkan dengan sesuatu yang lain. Harapannya apa? Kamu dapat doanya wali. Dapat jodoh, pulang kawin. Dapat kerjaan, pulang dapat kerja. Itu digandengkan oleh Allah. Allah yang bikin hasilnya. Kaya, mau pulang kaya, Masya Allah, begitu. Maka itu sesuatu yang digandengkan oleh Allah pada satu kejadian, namanya hukum sebab akibat.
Jadi kalau kamu nggak ngerti ini, nanti segala sesuatu ini kamu anggap bisa menjadikan, maka paham kamu akan jadi pahamnya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah yang menganggap kalau ini saya lempar akan jatuh. Kenapa? Gravitasi yang bikin. Bukan, Allah yang bikin jatuh. Matahari bersinar, kamu bisa lihat, Allah yang bikin ngelihat. Matahari ada, kamu dibutakan gimana? Bisa lihat? Jangan doa, oh saya bisa lihat gara-gara ada lampu matahari. Enggak, Allah yang bikin saya bisa lihat. Kamu bisa jalan, bisa bekerja, itu semua karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga orang yang paham sifat ini akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ditolong begini, ditolong begini, ditolong. Terus apapun yang terjadi, mau itu pahit, mau itu manis, semua datang dari Allah. Enggak datang dari diri kamu sendiri atau datang dari orang lain, enggak. Semua didatangkan oleh Allah. Itu maknanya wahdaniyah fil af'al. Wala yufasarul wahdatu fil af'ali biqaulika laisa li ghairi ta'ala fi'lun ka fi'li ta'ala. Oh, di sini diingatkan nih, jangan kamu maknai esa pada perbuatan Allah itu dimaknai tidak ada yang punya perbuatan seperti perbuatan Allah. Nanti akan maknanya apa? Saya punya perbuatan tapi enggak seperti perbuatan. Berarti kamu punya perbuatan sendiri, Allah punya kerja. Jangan begitu nafsirinnya gitu. Tapi ditafsirin yang punya perbuatan hanya Allah. Adapun kok kita punya perbuatan diciptakan oleh Allah. Kan kadang ada begitu tuh. Oh, Allah itu kerjanya menciptakan. Kalau kita kerjanya kasab ikhtiar. Ketika itu dijadikan dua macam kerjaan, akan terbagi nanti. Allah punya kerjaan sendiri, makhluk punya kerjaan sendiri, gitu. Kayak ikhtiar itu dari dirinya makhluk itu. Jangan begitu. Ikhtiar itu nama pekerjaan kita, tapi hasilnya diciptakan oleh Allah, bukan muncul dari diri kita sendiri. Li'anahu yaktadhi anahu li ghairi ta'ala fi'lun, maka pemahaman yang demikian akan dipahami ada selain Allah punya perbuatan, lakinnahu laisa kafi'lihi ta'ala, tapi perbuatannya enggak seperti perbuatan Allah. Wa huwa batilun. Pemahaman begini pemahaman yang batal. Bal wallahu ta'ala al-khaliqu li af'ali kulliha. Tapi harus ditafsiri bahwa Allah lah pencipta untuk semua perbuatan yang ada. Jeleknya makhluk, baiknya makhluk, taatnya makhluk, maksiatnya makhluk, kafirnya makhluk, imannya makhluk, diciptakan oleh Allah. Gitu. Gambarannya apa? Kalau kamu lihat film, di dalam film itu jagoannya ya yang bikin. Sutradara, penjahatnya yang bikin sutradara. Figurannya ya sutradara. Itu gambarannya begitu. Allah bikin film itu enggak sia-sia. Ada hikmah yang Allah letakkan biar kamu bisa mikir, ada apa nih? Kalau dulu Wali Songo bikinnya apa? Wayang. Ada apa sih? Ada sesuatu yang tersirat di situ yang mau disampaikan. Bahwa ini semua harus diyakini datang dari satu pencipta. Yang baik ya dari Dia, yang jelek juga dari Dia. Tapi ngomong demikian hanya boleh di majelis taklim agar kamu menjelaskan keadaan hukum yang sebenarnya.
Nanti ketika sudah bicara di luar makna syariat, ya kamu harus ngakui perbuatan itu perbuatan saya. Minum, yang minum siapa? Saya. Jalan, yang jalan siapa? Saya. Tapi hatinya hakikatnya tahu ini ditolong oleh Allah. Saya sholat, yang sholat siapa? Saya. Maknanya apa? Saya dikasih kerjaan oleh Allah. Jadi zahirnya kamu punya pekerjaan, tapi hakikatnya itu diciptakan Allah. Kalau kamu nggak punya makna ini, berarti hati kamu kosong dari makna hakikat. Kamu hanya tahu zahir, tapi batin kamu kosong dari makna yang sebenarnya. Saya bisa kesono kemari, saya bisa makan, minum, itu hasil diciptakan Allah. Walaupun di luar kamu akan ngomong, yang mukul saya siapa? Saya. Itu yang nabrak siapa? Saya. Jangan yang nabrak Allah yang bikin, bukan saya. Oh, itu repot nanti. Itu makna hakikat. Jangan diomongin malah salah. Kecuali ngomongin dalam majelis taklim. Kalau di luar cukup simpen dalam hati. Jangan dikeluarkan. Ada orang nggak sholat. Ini kenapa nggak sholat? Kan Allah yang bikin saya nggak sholat. Wah, repot. Kalau kamu ketemunya begitu, deketin, pampleng. Wah, kok nempilin saya? Allah yang nempilin, bukan saya. Gitu, bales. Jadi makna hakikat jangan diomong di luar, tapi di dalam hati. Di luar yang diomong ya pekerjaan yang ada pada kamu akui, yang jalan saya. Kalau jatuh ya saya jatuh. Kalau nggak sholat saya yang ninggalin sholat. Kok minum arak saya yang minum arak. Kok zina banting gaple saya yang banting gaple, saya yang zina, gitu. Hakikatnya yang disimpan dalam hati. Hakikat itu jangan dikeluarin. Disebut ilmu yang disimpan kok malah jadinya bukan hakikat, nanti malah maknanya jadinya malah syariat. Maka kamu akan salah ketika mengucapkan yang demikian. Mengeluarkan apa yang ada dalam hati kamu itu nggak boleh. Harus yang dalam hati disimpan dalam hati. Yang dikeluarkan ya dikeluarkan sesuai perintahnya Allah. Kamu sholat, niatnya bunyinya apa? Usolli, saya yang sholat. Kan nggak ngomong Allah yang sholat, kan nggak kan? Allah yang bikin saya sholat, nggak. Itu disimpan dalam hati. Tapi ucapannya saya sholat ya Allah, saya puasa ya Allah, saya haji ya Allah, saya makan ya Allah. Itu zahirnya. Hakikatnya ini terjadi atas pertolongan Allah. Faladzi waqa'a minka min harakati yadika inda dzarbi Zaidin mathalan. Ini dijelaskan nih. Maka yang terjadi pada tangan kamu ketika bergerak memukul seseorang, mathalan bi khalqillah, itu diciptakan oleh Allah. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah lah yang menciptakan diri kamu dan seluruh perbuatan kamu. Dalil Qur'annya tuh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan diri kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Kamu kok mukul orang, nabrak orang, nyakitin orang, maka itu terjadi diciptakan oleh Allah. Itu makna hakikat, bukan makna syariat. Ketika syariatnya kamu kok mukul orang, yang mukul siapa? Yang mukul siapa?
Lah ya masa Allah tukang pukul gimana sih, kan ente yang mukul. Kalau Gatot Kaca terbang, yang terbang siapa? Dalangnya ikut terbang enggak? Ya enggak ikut terbang dong dalang. Masa dalang terbang? Dalang yang menerbangkan. Yang terbang siapa? Gatot Kacanya. Saya terbang. Nah itu benar. Tapi yang terbangin dalang. Saya yang mukul, saya yang makan, saya yang malu, saya yang banting, saya yang nabrak. Kamu akui, kenapa? Pekerjaan itu ada pada diri kamu. Tapi hakikatnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaunu ghairillahi ta'ala fi'lun yusamma kaman munfasilan fil af'al. Dan keadaan selain Allah itu ada yang memiliki perbuatan, maka disebut nafi kaman munfasilan. Enggak ada yang lain yang punya perbuatan. Yang punya perbuatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wal wahdaniyatul wajibatul lahu ta'ala nafil kamumal kana nafil kumumal khamsah al mustahilat fal kumul mutasil fi dzat tarkibuha min ajza'in wa kamul munfasil fiha ayakuna laha dzatun tusbihuha wa kamal mutasilan fi sifat ayakuna lahu ta'ala qudratani masalan wa kamul munfasilan fiha ayakuna li ghairi ta'ala sifatun tusbihu sifatan ta'ala min sifati ta'ala wa kamun munfasilu fil af'al ayakuna li ghairihi ta'ala fi'lun. Berarti wahdaniyah ada 5 yang harus kita bersihkan. 5 ini bersih, kamu nemu wahdaniyah. Apa? Esa pada zatnya, maknanya zatnya enggak tersusun. Yang kedua, zatnya tidak ada yang menyamai. Yang ketiga, sifat Allah tidak tersusun-susun. Yang keempat, sifat Allah tidak ada yang menyamai. Yang kelima, tidak ada yang punya perbuatan. Yang punya perbuatan hanya Allah. Adapun yang lain perbuatannya diciptakan oleh Allah. Paham 5 ini? Kamu paham esa bagi Allah. Wa hadhil qumumal khamsa intafat bil wahdaniyati lahu subhanahu wa ma'nal qumil adad. Maka yang namanya wahdaniyah harus dibersihkan dari 5 perkara. Dan yang namanya kam atau kumpulan itu adalah bilangan. Jadi enggak ada bilangan kumpul, enggak ada bilangan pisah, baik pada zatnya, pada sifatnya ataupun pada perbuatannya. Nyambung enggak? Ini penjelasan tentang maknanya wahdaniyah. Terus dalil. Wa dalilu ala wujubil wahdaniyati lahu ta'ala wujudul alam. Apa buktinya kalau Allah Esa? Buktinya Allah Esa adalah wujudnya alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya. Jadi bukti Allah itu Esa. Gimana cara nemunya? Falau kana lahu syarikun fil uluhiyah la yakhlul amrun imma ayyattafiqa alal wujudil alam bi an yaqula ahaduhuma ana ujiduhu wa yaqul akhar ana ujiduhu ma'aka liyata'awana alaihi. Gambarannya gimana? Falau kana lahu syarikun, kalau itu kan nggak terjadi nih. Kalau ada 2 pencipta, yang terjadi apa?
Apa? Bisa musuhan, bisa kerja sama. Ada dua negara adidaya, sama-sama kuat, super power. Terjadi apa? Perang, musuhan, atau kerja sama. Bisa ayat tafiqo, kerjasama ala wujudil alam, atas menciptakan alam. Bi ayakula, maka akan mengatakan satunya, saya yang menciptakan alam ini. Yang satu ngomong, saya juga ikut bantu kan. Loh. Kalau ada dua pencipta, maka yang mungkin kerjasama, maka ketika kerjasama akan mengatakan apa? Yang bikin ini saya. Yang satu, iya, tapi saya ikut bantu. Contohnya apa? Tepok. Kamu kalau tepok, suaranya berapa? Yang kerja berapa? Kata tangan yang satu, saya yang bikin. Kata yang ini, iya, tapi saya ikut bantu. Coba kamu sendiri kerja, bunyi. Dengan bantuan saya, maka terjadilah suara. Kalau dua-duanya kerja, berarti kerja sama. Kalau kerja sama, berarti dua-duanya lemah. Kok lemah? Kalau sendiri nggak bisa. Ini, maka harus, kalau kerja sama, berarti dua-duanya lemah. Wong Tuhan kok dibantu? Ya namanya bukan Tuhan, hantu. Tuhan nggak butuh bantuan yang lain, mestinya begitu. Jadi kalau ada dua Tuhan, yang terjadi pertama akan mungkin dua-duanya kerja sama. Kalau kerja sama, maka akan jadinya apa? Dua-duanya lemah. Kemungkinan yang kedua, wa imma ayahtalifa, atau bermusuhan. Fayaqulu aduhuma ana ujidul alam bi qudrati wa yaqul akhar ana uridu adama wujudi, saya juga yang bisa bikin tiadanya alam. Andai bermusuhan, satu ngomong begini, saya akan bikin alam. Yang satu, saya akan meniadakan alam. Satu mobil, supirnya dua. Yang satu mau kanan, yang satu mobilnya kemana kira-kira? Mobilnya kemana? Malah lurus. Kenapa? Kanan enggak, gitu enggak? Artinya dua-duanya enggak tercapai keinginannya, gitu loh. Yang satu pengen kanan enggak tercapai, yang kiri malah masuk jurang mobilnya. Jadi kalau bekerja sama dua-duanya lemah, kalau musuhan keinginannya enggak akan terwujud, gitu. Fa in tafaqo ala wujudil alam bi an aujadahu ma'an fa wujida bi fi'lihima lazima ijtima'u mu'athiraini ala akhari wahid wa huwa muhalun. Kalau kok dua-duanya kerja sama mau bikin satu alam, maka berarti kedua-duanya itu lemah. Kenapa? Karena akan muncul dua pekerjaan menghasilkan satu hasil, dan itu nggak mungkin. Contohnya apa? Ada dua pena, berarti dua yang bisa kerja. Dicoretkan, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Mungkin nggak dua pena menghasilkan satu coretan? Bisa nggak?
satu keluarnya bisa. Kalau dua yang kerja, hasilnya harus dua. Kalau satu, ya berarti yang ngerjain satu. Kamu ada satu, saya matahari. Maka tiap-tiap yang satu ini yang ngerjain satu pencipta, gitu. Nggak mungkin yang bikin dua pencipta, nggak mungkin. Kalau dua pencipta, sayanya harus dua, kamunya harus dua. Nyatanya saya satu, kamu satu. Yang bikin saya pasti satu pencipta. Jadi gambarannya gampang. Bikin dua pulpen, mungkin nggak dua pulpen keluarnya satu? Bisa, Bib, yang satu rusak. Ya bukan kerja namanya. Ini dua-duanya bisa hasil. Kok dia ngerjain dua-duanya tapi hasilnya nggak mungkin. Ada dua ayam, satu ayam putih, satu ayam hitam. Keluarnya telur satu. Kira-kira yang mana yang ngeluarin? Mungkin nggak kerjasama? Ada ada babon ayam hitam sama babon ayam putih di kandang bareng, telurnya. Oh, ini satu telur kerjasama nih duanya, mungkin nggak? Bisa ngeden bareng keluarnya telur? Lah, andai kamu nyadarin ini, Allah yang menjadikan alam ini semua. Allah ngomong, saya yang bikin alam. Lah kamu kok tiba-tiba ngomong, saya juga ikut bikin. Nah, gimana jadinya? Masa alamnya satu yang bikin dua? Kamu makan nih, makan itu hasil kerja bukan? Allah ngomong, makan kamu itu saya yang bikin. Kamu yang ngomong, saya juga yang bikin makan. Yang betul yang mana? Kalamnya Allah yang betul atau kalamnya kamu? Ada telur satu, ayamnya dua. Kata ayam putih, ini telur saya. Kata ayam yang hitam, ini juga telur saya. Yang betul yang mana? Cara ngetesnya gimana? Coba lo nelor lagi, bisa enggak? Enggak mungkin ayam hitam sama ayam putih ngeluarin satu telur, enggak mungkin. Mesti yang ngeluarin satu ayam. Lah yang mana yang ngeluarin, gitu loh. Alam ini sudah diakui, aku yang bikin, kata Allah. Semuanya aku yang bikin, matahari, bulan, geraknya matahari, siang, aku yang bikin, kata Allah. Kok ente ikut ngakuin? Saya juga ikut bikin, ya Allah. Apa? Lemari bikinan saya, kursi bikinan saya, rumah bikinan saya, ini anak bikinan saya. Berarti ada dua yang ngakuin tuh. Yang betul yang mana? Pengakuan kamu atau pengakuan Allah? Ya begitu. Ini mana hakikat nih? Harus penciptanya satu, nggak mungkin penciptanya dua. Jadi apabila ada dua pencipta menghasilkan satu ciptaan, itu mustahil. Harus kalau dua pencipta hasilnya dua. Kalau hasilnya satu, yang bikin pasti satu. Wa in ikhtalafa fala yakhlu imma ayyam fudda muradu ahaduhima aula yang fadda muradu ahadihima. Kalaupun berselisih, maka yang terjadi apa? Bisa saja yang muncul itu apa? Satu kehendak yang satu terjadi, maka kehendak yang satu tidak terjadi. Bisnya satu, supirnya dua. Bisa saja beloknya kanan,
berarti yang ini berhasil. Lain waktu beloknya kiri, yang ini yang berhasil. Ketika yang ini yang berhasil, yang ini kalah. Pas yang ini kalah, yang ini menang. Berarti keduanya kadang menang, kadang kalah. Berarti kedua-duanya lemah. Kadang jadi Tuhan, kadang kalah. Maka akan mengatakan kedua-duanya bukan yang menciptakan. Kana alladzi lam yanfadu muradu wa ajizan faqad faradna annahu musawin. Kalau begitu dua-duanya lemah. Kenapa? Karena dua-duanya sama fil uluhiyah. Liman nafadhi muraduhu fa idza thabatal ajzu li ahadin thabatal ajzul akhar li'annahu mithluhu wa ilam yanfadhu muraduhuma kana ajizaini. Dua-duanya pasti lemah kalau dua-duanya bertentangan. Wa ala kullin sawa'u in fa in tafaqa aw ikhtalafa yastahilu. Kalau ada dua Tuhan, mau itu kerjasama, mau itu bermusuhan, pasti mustahil wujudnya sesuatu minal alam. Li'annahuma ini tafaqa ala wujudihi yalzamu istima'u mu'athira. Ini ala athari wahid. Kalau kerjasama berarti akan terjadi dua pencipta menghasilkan satu alam. Itu mustahil. Innafat muraduhuma wa huwa muhalun. Hukumnya mustahil. Fala yata'atta tanfidhu muradihima fala yasihu ayyujala say'un fil alam hina idzin. Maka apabila bersepakat akan terjadi satu alam, itu nggak akan terjadi. Nggak mungkin satu alam diciptakan oleh dua pencipta. Maka tidaklah mudah memutuskan kehendak keduanya. Lantas tidaklah sah untuk didapatkan sesuatu dari alam pada sesuatu yang terjadi pada dua pencipta ketika sepakat. Nggak mungkin dua pena munculnya satu coretan, nggak mungkin. Wa ini ikhtalafa nafada muradu ahadihima kanal akhor ajizan wa hadza misluhu. Kalau bertentangan maka keduanya jadi lemah. Kenapa? Karena maksud keduanya tidak akan berhasil. Satu mau kanan, satu mau kiri, bisnya malah lurus. Berarti dua-duanya enggak terjadi kehendaknya. Fala yasihu ayyujada syai'an minal alam. Maka enggak akan mungkin terjadi alam kalau dua-duanya bertentangan. Satu mau bikin hidup, satu mau bikin mati. Yang terjadi apa? Hidup enggak, mati juga enggak. Li'anahu ajizun falam yakunil ilah illa wahid. Dari makna ini maka terjadi kesimpulan, ketika bisa muncul sesuatu, penciptanya pasti juga satu. Wa in ikhtalafa walam yanfud muraduhuma kana ajizaini falam yaqdira ala wujudu syai' minal alam. Wal alam mawjudun bil musyahadah fasabata anal ilah wahidun wa wal matlub. Kalau berselisih wujudnya alam enggak mungkin. Maka sedangkan alam ini udah kelihatan, langit kelihatan, bumi kelihatan, matahari kelihatan. Berarti pencipta yang bisa munculin pasti satu, enggak mungkin dua. Karena kalau dua, alam ini enggak akan muncul. Nyatanya alam sudah muncul, berarti penciptanya pasti satu. Fa wujudul alam, maka wujudnya alam ini dalilun ala wahdaniyati ta'ala. Dalil atau bukti atas keesaan Allah. Wa ala annahu la syarikalah, dan dialah Allah tidak ada sekutu baginya fi fi'lin minal af'al,
dari segala perbuatan apapun hanya dialah yang bisa berbuat. Wala wasitota, dan gak ada perantara baginya fi fi'lin, di dalam menciptakan sesuatu. Allah gak butuh pembantu. Alam ini tadinya kosong, gak ada, dimunculkan Allah. Yang bantuin siapa? Gak ada, oh saya mau jadi perantaranya Allah. Lu ngaku-ngaku doang jadi perantara kayak siapa? Dokter. Saya mah nggak bisa nyembuhin, saya cuman, emang Allah butuh perantara ente untuk nyembuhin? Ente ngaku-ngaku perantaranya Allah. Allah nggak butuh perantara dalam menciptakan segala sesuatu. Adapun sabab itu diciptakan Allah. Dokternya dibikin, obatnya dibikin, sembuhnya dibikin, yang bikin Allah semuanya. Tidak ada perantara bagi Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Wa huwal ghaniyyu ghaniyul mutlaq, maka Allah itu adalah zat yang maha kaya dan tidak butuh segalanya secara mutlak. Maka kalau kamu sudah paham ini, wa min hadza dalil ya'lamu annahu la ta'thira li syai'in minan nar. Oh, ini kesimpulannya nih. Berarti tidak ada api bisa memanaskan. Wasikin wal akli fil ikhraqi wal qat'i wasyab'i, enggak ada pisau bisa memotong. Enggak ada nasi bisa mengenyangkan. Enggak ada obat bisa menyembuhkan. Bal Allahu ta'ala yahlukul ikhraq, tapi Allah lah yang bikin terbakarnya sesuatu. Allah yang bikin terpotongnya sesuatu. Allah yang bikin kenyangnya sesuatu. Allah yang bikin sehatnya sesuatu. Lah gimana Allah bikin? Api, kertas, kamu tempelkan, munculnya dari mana? Bukan dari dalam api muncul hangus, bukan. Dari luar Allah munculkan hangus. Bersamaan api nempel kertas, bersamaan Allah jadikan kertas terbakar. Orang ketika lihat mata, api punya kekuatan membakar, ini yang rusak. Ketika nasi masuk, nasi punya kekuatan mengenyangkan. Ketika pisau terpotong, pisau punya kekuatan membelah. Enggak. Pisaunya kamu tempelkan, Allah jadikan terbelah. Jangan tertipu pakai mata akal, kamu harus sehat. Maka dengan demikian kamu akan nemu Allah pencipta alam semesta dan setiap kejadiannya. Hangusnya sesuatu, terpotongnya sesuatu, kenyangnya sesuatu, sehatnya sesuatu, Allah sendiri yang menciptakannya. Terus kesimpulannya apa? Famani'taqoda, siapa yang meyakini di hatinya bahwa api an-nara muhriqatun bisa membakar bitob'iha, dengan tabiatnya, dengan wataknya sendiri. Air bisa menghilangkan haus, nasi bisa mengenyangkan dari dirinya sendiri. Fahuwa kafirun, hukumnya dia menjadi orang kafir. Wa man i'taqada, siapa yang meyakini anna mukhriqatun bi quwwatin khalaqallahu fiha fa huwa jahilun fasikun li adami ilmihi bi haqiqatil wahdaniyah. Kalau dia mengatakan, oh ya api itu enggak bakar sendiri, tapi Allah meletakkan kekuatan di dalam api.
Dengan kekuatan itu api membakar, maka orang ini bodoh. Kenapa? Dianggap Allah butuh perantara. Allah nggak butuh perantaranya. Oh, pisau kan tajam, tajamnya bikin terbelah. Kamu anggap Allah butuh perantara. Nasi itu punya rasa, air punya rasa, diminum seger. Kamu bodoh, kata ulama. Kenapa? Kamu anggap Allah butuh perantara. Allah nggak butuh perantara dalam menciptakan segala sesuatu. Maka ini udah panjang lebar begini. Wahada dalilul ijmal. Ini dalil yang ringkas. Kok ringkas? Kan gampang. Kalau Tuhan dua, terjadi apa? Musuhan. Kan gampang. Kalau kerjasama dua-duanya lemah. Kalau musuhan nggak mungkin terwujud. Nyatanya alam wujud. Berarti nggak ada yang diajak kerjasama dan nggak ada yang berarti harus. Kan ringkes dalilnya. Yang ngomong nggak ringkes siapa? Nggak dikatakan hadza dalil ijmal, ringkes. Yajibu ala mukallafin, wajib bagi orang mukallaf, min dzakarin wa untha, laki-laki maupun perempuan, itu untuk mengetahuinya. Faman lam ya'rifhu, yang nggak tahu dalil ini, fahuwa kafirun, hukumnya kafir, inda Sanusi wa Ibnul Arabi, kata Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi. Wallahu ta'ala yatawalla hadaka. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi yang selain mereka mengatakan dosa, nggak tahu dalil ini, hukumnya dosa. Kalau Tuhan dua, yang terjadi apa? Musuhan atau berteman. Berteman berarti kerjasama, dua-duanya lemah. Musuhan, bertentangan, nggak mungkin terwujud alam. Nyatanya alam wujud, berarti pencipta pasti satu. Itu dalil yang sangat jelas yang wajib kita ketahui. Mudah-mudahan akal kita diberikan paham oleh Allah, diberi petunjuk yang benar, yang lurus, hingga kita bisa iman kepada Allah secara benar sampai akhir hayat kita, mati selamat, husnul khotimah, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. La hadiniyah wa ala niyatin sholih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فذوب علينا توبة أوصل كل هوبة فاستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.